Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sukmawati dari kelas Manajemen Karyawan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailenda, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi SOP 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerja rutin. Manfaat dari SOP yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Di sini ada arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai flowchart di mana tempat perekrutan karyawan di mana tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu rencana kebutuhan tenaga kerja. Kedua, persetujuan realisasi. Yang ketiga, disetujui atau bisa juga ditunda. Setelah itu dilakukan pencarian calon. Setelah pencarian calon dilakukan proses seleksi, di mana dalam proses seleksi ini ada yang lulus dan ada juga yang tidak. Apabila calon tenaga kerja sudah lulus, selanjutnya akan ada proses wawancara. Dan jika lulus juga dalam proses wawancara, maka di sana akan diadakan tes kesehatan. Setelah lulus tes kesehatan, di sana juga kita akan nego tentang gaji. Apabila sepakat, kita melanjutkan, dan apabila tidak sepakat dengan negosiasi gaji tersebut, maka bisa di-stop atau diberhentikan. Setelah itu penempatan. Di tempat kami bekerja juga penempatan ada aturan atau penempatan penempatan itu disesuaikan oleh perusahaan. Tidak bisa kita menolak untuk mau ditempatkan di mana-mana. Itu juga kita harus siap ditempatkan di tempat atau di cabang manapun. Setelah itu orientasi dan selesai, dan setelah itu selesai. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.